Satu keputusan bisa mengubah hidup jutaan orang tanpa suara, tanpa peringatan, dan tanpa bisa diulang. Jika angka yang masuk ke rekening pensiun bulan depan tidak berubah, apa yang akan Bapak dan Ibu korbankan lebih dulu? Obat yang dikurangi, belanja dapur yang ditekan, atau rasa aman yang perlahan hilang? Bagi ASN, Polri, penerima taspen, dan para pensiunan, ini bukan wacana kebijakan. Ini soal bertahan hidup dengan martabat. Banyak yang tidak sadar bahwa kebijakan pensiun tidak pernah berdampak instan. Dampaknya datang pelan, bulan demi bulan, sampai suatu hari pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Tidak ada lembur untuk menutup selisih. Tidak ada tunjangan tambahan. Tidak ada jalan pintas. Yang ada hanya satu sumber penghasilan yang harus cukup untuk segalanya. Apakah negara masih sanggup menjaga daya hidup para pensiunan? Atau justru tekanan ekonomi akan dibiarkan menggerus nilai pensiun secara perlahan? Pertanyaan ini bukan spekulasi. Ini sedang dihitung, diuji, dan diputuskan. Dan hasilnya akan menentukan apakah masa tua tetap aman atau mulai penuh kekhawatiran. Ada proses panjang yang tidak terlihat publik. Ada dokumen yang belum diumumkan. Ada angka yang masih dikunci. Ada keputusan yang belum dibuka. Dan semua itu menyangkut hak jutaan pensiunan. Jangan berpaling. Karena penjelasan resmi, aturan, dan arah kebijakan akan dijabarkan secara utuh setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kesabaran, dan ketenangan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan resmi dan penjelasan menyeluruh terkait kebijakan penyesuaian pensiun yang menyangkut ASN, TNI, Polri, serta seluruh penerima manfaat taspen di Indonesia. Berikut ini kami sampaikan gambaran utuh mengenai kebijakan yang sedang berada pada tahap akhir pembahasan. Informasi ini penting karena berkaitan langsung dengan penghasilan tetap para pensiunan, biaya hidup sehari-hari, kebutuhan kesehatan, serta kepastian hidup di masa purna tugas. Penyampaian ini kami lakukan secara tenang, tertib, dan berimbang agar dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pemirsa, khususnya Bapak dan Ibu yang telah memasuki usia lanjut. Sebagaimana kita pahami bersama, bagi para pensiunan, pensiun bukan sekadar hak administratif. Ia adalah sumber penghasilan utama. Setelah masa dinas selesai, tidak ada lagi peluang tambahan dari lembur, tunjangan kinerja, atau kenaikan jabatan. Setiap rupiah dari pensiun memiliki peran penting, bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga sebagai penyangga untuk hari esok. Dengan demikian, kebijakan penyesuaian pensiun selalu ditempatkan sebagai kebijakan strategis dan sangat sensitif. Pemerintah tidak pernah mengambil keputusan ini secara tergesa-gesa. Prosesnya melibatkan perhitungan kemampuan fiskal negara secara menyeluruh, analisis kondisi ekonomi nasional, serta evaluasi inflasi, terutama pada sektor kebutuhan pokok dan kesehatan yang paling dirasakan oleh para pensiunan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan melakukan simulasi anggaran secara berlapis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara berkelanjutan. Penyesuaian pensiun bukan kebijakan satu kali. Jika disetujui, negara wajib membayarnya secara konsisten pada bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, kehati-hatian menjadi prinsip utama. Kemudian, Badan Kepegawaian Negara menjalankan proses pembaruan dan pencocokan data pensiunan secara rinci. Data yang diverifikasi mencakup golongan terakhir, masa kerja, serta status keluarga dan ahli waris. Setelah itu, Taspen melaksanakan verifikasi data secara masif di berbagai wilayah. Aktivitas ini mungkin dirasakan langsung oleh sebagian pensiunan dalam bentuk permintaan pembaruan data. Perlu kami sampaikan dengan jelas bahwa proses verifikasi ini bukanlah hambatan, melainkan bagian dari persiapan. Setiap kali pemerintah bersiap menjalankan penyesuaian pensiun, langkah pertama yang selalu dilakukan adalah memastikan data penerima benar-benar akurat.
Tanpa data yang valid, kebijakan tidak mungkin dijalankan dengan aman. Setelah itu, perhatian pemerintah tertuju pada kondisi nyata para pensiunan. Tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini tidak ringan. Harga kebutuhan pokok mengalami penyesuaian. Biaya listrik, air, dan transportasi meningkat. Di sisi lain, banyak pensiunan harus menjalani pengobatan rutin dengan biaya yang terus bertambah. Dalam situasi seperti ini, pensiun yang tidak menyesuaikan kondisi ekonomi akan terasa semakin menyempit. Selain kebutuhan pribadi, banyak pensiunan masih memikul tanggung jawab keluarga. Ada yang membantu biaya sekolah cucu, ada yang menopang kebutuhan anak yang belum stabil secara ekonomi. Dalam budaya kita, pensiun tidak serta-merta memutus tanggung jawab sosial. Fakta ini menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan. Kemudian, salah satu hal yang paling sering ditanyakan oleh para pensiunan adalah mengenai rapel. Perlu kami luruskan bahwa rapel bukan bonus dan bukan hadiah. Rapel adalah hak yang muncul karena adanya selisih waktu antara pemberlakuan kebijakan dan realisasi pembayaran. Dalam praktiknya, penyesuaian pensiun biasanya berlaku sejak awal tahun anggaran, sementara pencairannya dilakukan setelah regulasi resmi diterbitkan dan sistem siap. Selisih pembayaran selama periode tersebut wajib dihitung dan dibayarkan. Itulah yang disebut rapel. Dengan sistem pembayaran yang telah terdigitalisasi, pencairan rapel dalam jumlah besar kini dapat dilakukan secara serentak dan tertib. Penyesuaian slip pembayaran dilakukan secara elektronik, sehingga risiko keterlambatan teknis dapat ditekan. Dari sisi kesiapan sistem, pemerintah berada pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan 1 dekade lalu. Sistem pembayaran pensiun telah berkembang pesat. Proses yang dahulu memakan waktu lama kini dapat dilakukan lebih cepat dan terkontrol. Selanjutnya, terkait besaran penyesuaian, pemerintah hingga kini menegaskan bahwa angka pastinya hanya akan diumumkan melalui keputusan resmi. Namun, berdasarkan pola kebijakan sebelumnya, penyesuaian biasanya berada pada kisaran beberapa persen hingga 2 digit, bergantung pada tekanan inflasi dan kemampuan anggaran negara. Inflasi pada sektor pangan dan kesehatan menjadi faktor utama dalam perhitungan. Setelah keputusan final diambil, proses administratif akan berjalan sesuai ketentuan. Regulasi disusun oleh kementerian terkait, kemudian ditandatangani oleh Presiden. Karena simulasi dan pembahasan telah dilakukan jauh hari, proses ini umumnya tidak memakan waktu lama. Penyesuaian sistem pembayaran oleh Taspen akan mengikuti segera setelah regulasi resmi terbit. Dengan alur tersebut, pencairan penyesuaian pensiun beserta rapel sangat mungkin dilakukan sebelum 5 Januari 2026. Tanggal ini menjadi acuan administratif yang realistis berdasarkan pola kebijakan sebelumnya dan kesiapan sistem yang ada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, dampak kebijakan ini sangat terasa. Banyak pensiunan menyampaikan bahwa kenaikan beberapa ratus ribu rupiah saja sudah membawa perubahan besar. Ada yang kembali dapat membeli obat secara penuh. Ada yang mampu membayar kebutuhan rumah tangga tanpa menunda. Ada pula yang merasa lebih tenang karena memiliki ruang bernapas dalam pengelolaan keuangan. Rapel, apabila diterima, sering dimanfaatkan untuk kebutuhan yang selama ini tertunda. Biaya rumah sakit, cicilan, perbaikan rumah, atau membantu pendidikan cucu. Tidak sedikit pula pensiunan yang memilih menyimpan rapel sebagai cadangan darurat agar merasa lebih aman menghadapi kondisi tak terduga. Namun demikian, kami mengingatkan dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu tetap berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Banyak kabar yang menyebut angka dan waktu pencairan tanpa dasar resmi. Informasi seperti ini dapat menimbulkan kebingungan. Rujukan yang dapat dipercaya hanyalah pengumuman resmi pemerintah dan pernyataan lembaga terkait. Ada pola yang biasanya muncul ketika pencairan semakin dekat. Komunikasi antar lembaga meningkat. Pernyataan pejabat menjadi lebih spesifik. Regulasi resmi diterbitkan. Ketika tanda-tanda ini muncul secara berurutan, pencairan biasanya tinggal menunggu waktu.
Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah saat ini berada pada tahap akhir pengambilan keputusan. Proses panjang analisis, simulasi, dan verifikasi telah dilalui. Kebijakan yang akan ditetapkan bukan hanya soal angka, tetapi wujud kehadiran negara dalam menjaga kesejahteraan para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun. Pada akhirnya, kebijakan pensiun adalah tentang rasa aman, martabat, dan kepastian hidup di masa tua. Dengan izin Allah, keputusan yang diambil diharapkan membawa kebaikan dan ketenangan bagi para pensiunan dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini hingga akhir. Semoga kita semua diberikan kesabaran dan harapan yang baik. Silakan tekan tombol suka, bagikan informasi ini kepada sesama pensiunan, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembaruan berikutnya. Insya Allah kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru secara berkala dalam laporan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.